Baik, kita juga sudah terhubung dengan Dr. Teli Kamelia, Ya. konsultan pulmonologi penyakit dalam. Selamat pagi, Dr. Selamat pagi, Teli. Assalamualaikum Dr. Teli. Pagi. Dokter, Terima kasih ya dok, menyempatkan waktu di akhir pekan. pagi-pagi ini ya. Dokter Teli, ini kalau kita mendengar informasi ada varian baru dari Inggris, kemudian sudah masuk ke negara tetangga kita Rati. dengan 7 gejala begitu. Nah, boleh nggak saya bacain dulu ya Rati ya? Silakan, Nih, Vi. melansir dari Times of India, National Health Service, ini gejala COVID-19 kerap dialami pasien saat terinfeksi virus corona jenis baru, dok. Iya. Selain gejala umum seperti demam, batuk kering, dan hilang indera penciuman dan perasa, ada 7 gejala lainnya yang dikaitkan dengan varian baru corona. 1. Kelelahan, 2. Kehilangan selera makan, 3. Sakit kepala, 4. Diare, kebingungan, nyeri otot, lalu yang terakhir ruam pada kulit. Saya ingin minta penjelasan dari Dr. Teli. Ya, terima kasih. Ini memang ada varian baru, ya. Memang varian itu di Inggris, ya. Dan ini memang lebih mudah menular daripada varian yang lainnya. Dan varian ini terjadi terkait adanya mutasi virus, ya. Jadi mutasi virus ini pada reseptor yang berbeda. Varian ini menimbulkan gejala yang berbeda juga. Kita bilang pada saat ini COVID-19 ini bisa mirip dengan berbagai gejala penyakit lainnya. Namanya the great imitator. Jadi mirip gejalanya dengan beberapa penyakit lainnya. Nah, the great imitator contohnya di medis itu yang pada saat ini bisa menyerang dari atas sampai bawah, kepala sampai kaki adalah penyakit tuberkulosis. Tapi dengan adanya beberapa varian mutasi genom virus dan sudah memunculkan varian baru yang lebih menular dan mempunyai 7 gejala ini dan disebabkan oleh mutasi yang terjadi pada proteinnya. Ya, jadi ada protein reseptor binding domain. Maka kita memang harus hati-hati ketika ada gejala yang memang dominan bukan merupakan gejala respiratori, maka apapun semua dokter dan tenaga medis itu wajib mengevaluasi apakah akan terjadi diagnosis ini. Jadi tetap memikirkan diagnosis banding COVID-19. Dokter Teli, kan kalau melihat, kita tahu biasanya yang varian yang memang sudah ada di Indonesia adalah menyerang ke saluran pernafasan begitu ya, paru-paru. Kalau ini agak berbeda dalam arti kan iya melebar jadinya, diare juga, sakit kepala juga, ke kulit juga begitu dok. Ya, betul. Karena pada saat ini sudah disadari ada gejala ekstra paru. Maka kadangkala tidak terjadi gejala respiratori saluran nafas, tetapi yang dominan adalah gejala ekstra paru seperti diare, kelainan kulit. Saat ini yang mirip misalnya kelainan dengan ruam atau seperti gejala alergi, maka tenaga kesehatan terutama para dokter memang wajib untuk membedakan dan harus mengambil spesimen yang tepat dari gejala atau site, ya kita bilang organ yang atau bagian yang terkena. Selain itu kita tahu ya Dokter Teli bahwa virus ini kan karakternya bermutasi. Penyebarannya kabarnya ini 70% lebih gampang menularkan ke antara manusia dengan manusia lainnya begitu dok. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah masker kita gunakan nanti berlapis atau apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menghindari kita terkena virus corona jenis baru ini? Ya, jadi mutasi ini terjadi di protein S ya. Maka yang harus kita gunakan tetap melaksanakan protokol 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Tetapi pada saat ini karena adanya berbagai variasi mutasi dan tidak mungkin kita akan mendapat mutasi yang lainnya yang punya gejala lebih dari ini, maka titik beratnya adalah bagaimana kita memutus rantai penularan kuman dan mengetahui lebih cepat tracing ini siapa yang mengidap dan siapa yang harus kita masih bisa diselamatkan, dan kira-kira kalau sudah ada yang pengidap dan memang harus kita karantina lebih. Tapi kalau Dokter Teli saya potong, kalau memang kita mendeteksinya itu bisa menggunakan antigen atau hanya PCR yang bisa mendeteksi virus ini yang jenis baru ini dok?
setiap pemeriksaan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau misalnya swab antigen, tentu saja kita bisa dapatkan dengan lebih cepat, yaitu protein spike virus yang di permukaan, maka 30 menit aja kita sudah mendapatkan apakah di swab lendir, swab hidung, atau nasofaring itu terdapat virusnya. Jadi sensitivitas keakuratan pemeriksaan ini sekitar 90-92%. Baik. Dan hanya memerlukan 30 menit. Sedangkan PCR itu bisa menemukan polymerase, jadi RNA-nya virus, dan ini penting untuk penegakan diagnosis virus secara konfirmasi dan sensitivitasnya 99%. Baik. Dokter Teli, nanti kita lanjutkan diskusi kita mengenai strain baru atau varian baru ya, COVID-19.